Bab 208. Dia benar-benar telah lelah. 1. Kamu benar-benar seorang gadis bodoh. Cepat berdiri, lantai itu dingin. Dia berjalan sampai ke depan Suewu, kemudian dengan tangannya yang kokoh dia memegang pinggangnya yang ramping. Dalam sekejap dia menariknya, membuat Suewu jatuh ke dalam pelukannya. Dia tidak menyangka dia bisa kembali lagi. Bagaimana dia bisa masuk kemari? Bagaimana dia bisa memiliki kunci pintu? Dia melambaikan kunci yang ada di tangannya dan mulutnya sedikit tersenyum menunjukkan ekspresi kemenangan. Tiba-tiba wajahnya memerah. Pria ini bagaimana bisa seperti ini? Ketika dia mencium dirinya dengan ganas, dia mencuri kunci yang ada dalam sakunya. Di saat dia tidak tahu harus melakukan apa, dia duduk di sofa lagi sedangkan dia berlutut di depan matanya. Tangannya memegang wajahnya yang pucat dan penuh dengan air mata. Dia melihat wajahnya yang kecil menangis. Dia tersenyum dan mencium dahinya dengan lembut. Kali ini, tidak ada ejekan, tidak ada kabut, hanya ada kesakitan. Kamu telah makep, kamu peduli padaku, kan? Hanya ketika badanmu tidak sehat, barulah kamu memilih untuk mengenakan makeup. Dia terkejut, menutup matanya dan menarik nafas. Dia tidak ingin pria yang ada di depannya melihat isi hatinya. Dia menatapnya dengan serius, matanya gelap bagaikan sumur yang sepertinya bisa menelan orang ke dalamnya, membuat orang merasa selamanya tidak bisa menahannya. Di dalam sinar matanya penuh dengan rasa kasih sayang yang sangat dalam. Tapi makeupmu sudah hilang disapu oleh tangismu, sekarang kamu seperti seekor kucing. Dia berkata dengan suara rendah, nada suaranya manja. Dia menatapnya, hatinya sangat bingung dan terpana. Dia sedikit tidak percaya, dia bisa bercanda pada saat ini. Bagaimana mungkin seperti itu? Dia tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya adalah kucing. Lalu dia berkata dengan terburu-buru, aku memang mau begini. Biar tangisku menghapus riasaanku. Kamu tidak perlu ikut campur. Nada suaranya mengandung kebencian, kemarahan dan keputusasaan. Dia tidak tahu bahwa saat ini dia tampak seperti gadis kecil yang sangat manja, sedangkan dia hanya menatapnya dengan matanya. Oke, kamu mau bagaimanapun tetap cantik. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Untuk apa kamu kembali? Mulut kecilnya cemberut, dia merasa malu karena nada bicaranya yang manja. Bagaimana kalau aku tidak kembali dan malam ini ada orang-orang jahat masuk? Dia mengangkat alisnya. Mungkin sekarang sudah ada orang yang sudah membuat kunci duplikatnya. Kemudian nanti tengah malam saat suasana tenang dimasuk melalui pintu, sengaja untuk berbuat cabul terhadap wanita yang lemah seperti kamu. Tidak mungkin, tidak ada yang akan datang melecehkannya kecuali dia. Suewu, jangan usir aku pergi ya. Aku sangat lelah. Aku bisa tidur nyenyak apabila kamu ada di sisiku. Dia menatapnya. Hanya dengan memandangnya, barulah hatinya bisa tenang. Nada suaranya memohon tulus, hal ini membuat hatinya seketika terasa sakit. Dia menghembuskan nafas, ingin menangis. Tetapi dia tidak bisa mengatakan kata-kata untuk mengusirnya, karena bola matanya penuh dengan warna merah, seluruh tubuhnya lemah dan pucat, serta kurus. Kamu tidur sana, dia berbicara. Kamu membiarkanku tinggal di sini. Suaranya gemetar, seolah dia tidak berani mempercayainya. Kembalilah setelah kamu sudah puas tidur. Dia menahan perasaannya, berkata dengan santai, lalu dia berdiri dan pergi menuju kamar mandi. Mengapa kamu selalu begitu rasional? Mengapa kamu ingin mendorongku keluar? Sebaliknya, aku seperti seorang wanita. Mata Gerisu terlihat seperti hampir mengeluarkan api, dia berteriak putus asa di belakangnya. Aku hanya tahu bahwa kamu butuh istirahat. Kalau kamu bicara lagi, sebaiknya kamu pulang sekarang. Suewu berbalik dan berkata,
sudah berapa lama kamu belum istirahat? Mereka saling bertatapan seperti ini cukup lama. Gary Su merasa hatinya putus asa dan kesepian seperti padang pasir. Matanya bengkak, sedih dan menyesal, seolah-olah dia tidak bisa menahan beban berat dunia ini. Sepertinya sudah lama sekali, aku tidak bisa mengingatnya. Cepat sana tidur. Garis pertahanan dalam hatinya tampaknya sudah mengendur. Baik, aku menurut, aku tidur dulu. Matanya menjadi gelap, kepalanya menunduk, dan kesuraman tersirat di wajahnya. Suewu masuk ke kamar mandi, bersandar ke pintu, membenamkan pipinya ke lengannya, dan mulai menangis dengan suara kecil. Isak tangisnya sangat tertekan dan tak ada yang menolong. Dia takut bahwa dia akan kehilangan rasionalitasnya, takut dirinya akan menjadi gegabah, takut dirinya akan menjadi histeris, takut dirinya akan semakin mencintainya sampai tidak bisa melepaskannya lagi. Sedangkan dia tidak kembali ke rumahnya, hanya berdiri di luar di depan pintu. Suara isak tangisnya merobek melukai hatinya dan bergema melukai sarafnya. Dia tahu semuanya adalah karena dia, hidupnya sama sekali tidak baik. Mungkin, dia benar-benar terlalu egois. Dia berpikiran, apakah itu adalah hal yang layak jika dia datang malam ini? Suewu menyudahi tangisannya, menyiapkan air untuk mandi kemudian mulai mandi. Dia harus berpikir baik-baik, kalau tidak, dia tidak akan bisa menghadapi Gary Su. Di dalam air yang hangat, Suewu membenamkan kepalanya ke dalam air sampai terasa kehabisan nafas melanda dirinya, barulah dia mengangkat kepalanya. Air mata dan air panas di wajahnya perlahan jatuh dari pipinya ke bawah. Akankah Fei Liu baik-baik saja? Bahkan setelah dia membaik, jika dia tahu Gary Su tidak mencintainya lagi, apakah dia akan terguncang kemudian sakit lagi? Apabila seperti ini bolak-balik berputar-putar, bukankah Gary Su merasakan penyesalan sepanjang hidupnya? Perlahan dia merendamkan dirinya ke dalam air. Suewu dengan sedih menutup matanya. Dia tidak ingin memikirkan apapun, tetapi di depan matanya terlihat dengan jelas wajah Fei Liu yang tidak enak dipandang. Setengah jam kemudian, Gary Su menyadari bahwa Suewu masih juga belum keluar dari kamar mandi. Dia mulai khawatir. Gary Su berjalan dengan cepat menuju kamar mandi kemudian dia membuka pintu kamar mandi. Di dalam asap air yang tebal, Suewu masih dengan tenang berendam di dalam air, matanya tertutup, di atas pipinya sudah sulit dibedakan apakah itu air atau air mata. Suewu. Gary Su hanya merasakan hatinya yang sedih kemudian dia bergegas menariknya keluar. Dia lalu mengambil handuk yang ada di sampingnya dan menariknya keluarnya dari air yang dingin kemudian membalut tubuhnya Suewu dengan handuk. Gary Su. Suewu diam-diam bertopang pada pelukan Gary Su, belum membuka matanya, karena dia belum tahu bagaimana cara untuk menghadapinya. Setelah besok, dia akan kembali ke sisi Fei Liu. Dulu dia pernah berpikir sangat sederhana, lepaskan ya lepaskan, dan sudah dilakukan, tetapi dia datang lagi. Tuhan tahu bahwa dia benar-benar tidak berpikir ingin melepaskannya. Sampai saat ini, barulah dia tahu bahwa dua kata yang sederhana ini, melepaskan, ternyata sangat sulit untuk dilakukan. Suewu. Gary Su membawa Suewu ke atas ranjang bagaikan sebuah boneka porselen. Dia memeluk dengan erat tubuhnya yang tampak tak bernyawa. Dia dengan cemas menatap wajah yang tak bersuara dan mulai berubah warna menjadi abu-abu. Suewu, apakah kamu baik-baik saja? Dia tetap diam. Gary Su tidak pernah merasakan panik seperti ini sebelumnya. Dia juga tidak mengatakan apa-apa, seperti pisau yang tak berbentuk menusuk dalam-dalam hatinya, rasa sakit sampai tidak bisa bernafas. Gary Su, kamu tahu aku mencintaimu, tapi cinta ini akan membuatku semakin rakus. Aku mungkin tidak akan melepaskanmu, tidak akan pernah melepaskanmu, kau harus pergi ke tanggung jawabmu.
Aku tidak peduli, urusan hidup dan matinya orang lain apa hubungannya denganku. Apakah kamu tahu bahwa aku akan menjadi histeris dan tidak masuk akal jika kamu begitu terikat padaku, dan aku tidak ingin menjadi orang seperti itu. Suewu akhirnya berbicara dengan pelan, nada bicaranya sangat lembut seakan suaranya bisa hilang apabila ada angin bertiup. Geri Su hanya tetap memeluk Suewu dengan erat, dia ingin membungkusnya dalam pangkuannya. Dia menatap wajahnya yang pucat dengan rasa penuh kasih sayang. Dia tidak tahu seberapa hangat dan kasih sayang terpancar di matanya Geri Su saat ini. Aku sudah melepaskanmu, kamu malah datang lagi. Siapa yang mengizinkanmu kembali? Kamu hanya membuatku enggan berpisah denganmu, apakah kamu tahu? Aku tidak bisa melepaskanmu. Air mata jatuh tanpa suara dari matanya tertutup. Suewu mengangkat mulutnya dengan sedih, menunjukkan senyum yang malang. Geri Su melepaskan satu tangannya. Dengan lembut dia kemudian menyeka air matanya. Dengan lembut tangannya yang besar menyentuh pipinya. Dia mencintainya, baru saja seperti abu dari hatinya yang sedih dan kesepian perlahan hidup kembali. Tapi Geri Su, kata-katanya berhenti sesaat, lalu Suewu menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk menenangkan hatinya yang galau gundah seperti disayat oleh pisau. Kamu masih memiliki Fei Liu. Mau bagaimana? Kamu beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Bagaimana kamu akan mengatur hubungan antara kita bertiga? Apakah kamu benar-benar berniat ingin melepaskannya? Jika dia tahu apa yang harus dilakukan, maka ini tidak akan menjadi terlalu menyakitkan. Jadi aku hanya bisa pergi. Matanya Geri Su melotot. Tiba-tiba dia menggunakan tenaga di pergelangan tangannya, membawanya ke dalam pelukannya. Kemudian dia membungkuk ke arah bibirnya. Bibirnya yang sedang terbuka tiba-tiba dicium oleh bibir lembutnya Geri Su seakan dia menelan semua kata bahwa dia ingin pergi ke dalam mulutnya. Bersambung.